Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esoknya, yaitunya hari akhirat yang lebih utama. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui seluruh atau apa-apa yang kita kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabil Al-Qur'an surah Al-Hasyr 59:18. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Alhamdulillah. Hadirin, itu hanya ada bagi hamba pilihan, tidak semua manusia yang punya. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah karena sibuk dengan kehidupan dunia. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang tak boleh istiqomah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengisi waktu kita pada Jumat ini, kajian kita berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat yang ke-18. Allah menyampaikan kepada kita melalui kalam, melalui Al-Quran, bahwa ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil itu orang yang beriman. Untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, ternyata Allah sayang kepada orang yang beriman untuk selalu meningkatkan ketaatan dan ketakwaan. Jadi bukan orang Islam, orang yang beriman. Oh, berarti beda orang Islam dengan orang beriman, nanti beda. Ada seleksi namanya itu. Kalau ingin tahu orang Islam, saya lihat di waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu ramai itu. Yang tidak pernah ke rumah masjidnya di bawah itu orang Islam. Kalau ingin tahu orang yang beriman, lihat di waktu sholat subuh. Begitu kata Rasul, kalau datang sholat subuh, hakul mu'min, dia yang beriman yang sebenarnya. Athqalu salat, salat yang terberat itu alal munafikin, bagi para munafik, salat subuh, salat isya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu Allah
panggil, hai orang yang beriman, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bertakwa itu di mana saja berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada. Biar di pasar, biar di kantor, biar di kampus, sampai karajo, di mana saja. Jadi bukan hanya di masjid, di mana saja ketaatan, ketakwaan selalu. Apalagi kalau kita dititipkan sebagai para pejabat dan penguasa, kalau tidak ada nilai ketaatan, ketakwaan di sana, kita bisa main apa yang seenak kita saja. Hadirin kaum muslimin, maka bertakwa kepada Allah, takut ke Allah di mana saja. Wa'asbi sayhatal hasanatam ubah, itu lanjutan hadisnya. Iringilah kekhilafan, kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan dengan banyak kebaikan. Tambuha, mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapusnya. Hadirin, kita manusia ini pasti melakukan kesalahan dan dosa. Tidak ada manusia yang luput, yang lepas, tidak ada. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata' tubu illallah. Manusia yang baik, dia taubat kepada Allah. Dia salah, dia khilaf, taubat kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, momen hijrah ini pada hakikatnya adalah kata Rasul, al-hajru man hajara manahallahu anhu. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu hakikat hijrah itu. Kan baru beberapa hari ini kita lewatkan. Pada prinsipnya hadirin, memang hitungan matematikanya mau tambah. Dari 50 jadi 51, 60, 61. Tapi hakikat jatah kehidupan kita di hadapan Allah lebih kurang tuh. Pintu kubur halah makin daki. Malaikatul maut sudah menghampiri, siap-siap. Memang kematian itu bukan urusan kita, rahasia Allah. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk itu. Maka hijrah, hadirin, dasar hijrah itu adalah iman. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, yaitunya dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 20 itu, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi iman, dasarnya iman. Iman itu menentukan. Kalau iman yang dekat dengan masjid, hadirin, di masa rumah awak pasti tiba. Pasti tiba. Kenapa? Iman yang dekat. Tapi kalau iman yang jauh, lebu ampian-ampian, batimba balik rumah aja rumah saji, dia tidak akan datang. Kenapa? Iman yang jauh. Tapi hadirin, iman itu yazid wa yanqus, naik turun, turun naik. Dia akan naik dengan taat dan takwa. Dia akan turun dengan maksiat dan dosa. Hati-hati hadirin kaum muslimin. Sekarang tantangan para anak-anak kita, remaja kita, ada narkoba, balap liar, LGBT. Sumatera Barat ini peringkat ke-6 Indonesia narkoba. LGBT sudah 18.000 lebih. Malu awak di Minanggo, adat Basari Syara tu. Tapi gitulah. Kenapa itu bisa terjadi? Ada balap liar, aneh itu sebenarnya. Kok bisa balap liar? Anak-anak SMP, SMA itu kan dia belum bisa beli kendaraan sendiri. Siapa yang membalian orang gaya? Ayahnya mandeh. Untuk siapa? Untuk anak dipakai balap liar. Berarti semua itu terjadi. Ada 3 rumah yang tidak difungsikan maksimal. 1, rumah tangga. 2, rumah ibadah. 3, rumah sekolah. Kalau rumah tangga difungsikan dengan sebaik-baiknya,
insyaallah. Insyaallah. Ndak akan ada balap liar itu. Malah lah didukung dek pemerintah nawak ada program 1821. Pak Kapolda Kabupaten membuat program zero balap liar, zero tawuran. Tapi ada juga tawuran, ada juga balap liar. Di mana kuncinya? Rumah tangga. Ndak ada lain daripada itu. Kalau difungsikan 1821, kalau lama hari itu hari anak yang keluar Juli, anak awak ayahnya, masa ndak patuh anak kembali. Jadi jangan mentah-mentah anak disalahkan. Kita lihat di mana yang ramai, di kafe, tempat-tempat kopi, di kedai, di luar. Maka dari rumah Allah telah bimbing kita di dalam Al-Quran surah Luqman surah 31 mulai dari ayat 3 balik sampai ayat 9 balik saranca-ranca pendidikan anak. Alhamdulillah ada anak-anak yang dibawa ke masjid. Terima kasih. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh. Bagaimana anak-anak yang lain yang berkeliaran di mana-mana? Siapa tanggung jawab? Tanggung jawab utama orang tua. Allah sampaikan, pelihara dirimu. Begitu kata Allah. Kalau awaklah solat sebagai ayah dan keluargamu. Keluarga itu siapa? Anak, ya istri kita. Lai solat anak awak atau enggak? Lai tantui solat atau enggak? Kembali rumah tangga. Fungsikan, maksimalkan, kembalikan. Insyaallah. Insyaallah. Kalau betul-betul rumah tangga difungsikan sebaik-baiknya oleh ayah jomande, insyaallah anak akan keluar dengan baik. Rumah ibadah, bawa ke rumah ibadah anak-anak. Jangan tinggal di rumah, jangan tinggal di jalan. Kalau tidak dibawa anak kita, generasi kita ke rumah ibadah, hadirin, siap-siap anak cucu awak akan dibawa ke tampik narkoba, tampik maksiat. Kau balu nanti anak awak akan dibawa ke gereja. Batu, tidak diselamani nyodo. Siapa yang salah? Orang tua. Kembali lagi. Kembali, orang tua. Peran penting. Yang terakhir, rumah sekolah. Hadirin, carilah sekolah anak awak yang betul-betul menyelamainya dunia akhirat, bukan dunia saja. Sekolah favorit ini macam hebat, mewah-wah, tidak perlu itu. Kalau di tengah masyarakat tidak berfungsi. Nyo datang masbuk taruizah, surah mendoa ndak pandai, surah jadi imam tak ajan, surah jadi muazin ndak muah. Ndak usah itu. Bibitih itu. Cari sekolah yang betul-betul menyelamatkannya dunia akhirat, hadirin. Allah akan tagih itu. Allah akan minta. Kini awak dek belum meninggal, belum tahu. La tadallu maqadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Salah satunya adalah tentang harta anak. Hati-hati, semuanya Allah akan minta. Jadi oleh sebab itu, mari kembalikan selamanya anak generasi awak. Kalau ingin anak awak anak yang soleh, awak doa selalu anak yang soleh, anak soleh. Tidak akan terwujud kalau tidak ada usaha orang tua. Tidak akan terwujud itu. Nah, kalau ada sekolah pondok pesantren yang bermasalah, hadirin, jangan pondok sekolahnya yang dicecar. Pondok itu tutui, sekolah itu tutup. Tuh, ada ini, ada itu tidak menyelesaikan masalah itu. Analoginya, kalau ada di rumah awak tikus, untuk membunuh tikus tidak perlu rumah dibakar, tapi tikusnya saja tangkap. Rumah jalan, sampai tinggal awak, lanjut pendidikan agama, jalan terus.
Kalau enggak, anak-anak Islam itu kan haus, dia akan liar itu. Oleh sebab itu, momen hijrah ini kita manfaatkan, tanamkan nilai-nilai iman yang kuat terhadap anak dan generasi kita. Tantangan mereka sangat berat hadirin, sangat berat. Dunia luar itu sangat beraneka ragam yang akan mencekam, yang akan menghantam anak dan generasi kita. Kalau tidak awak selamaian, maka anak-anak tersebut akan menjadi mangsa, juga akan kembali kepada kita penyesalan dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri mereka, a'dhamu darajatan indallah, itu adalah lebih tinggi dan lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Taubah 9:20. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum nakiran wa qulubuhum katsiran nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza wa Iran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa itaa'il qurban wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.